Satu hal yang paling menentukan langkah awal dari pembuatan skripsi, tesis, atau disertasi, dalam hal ini penelitian, adalah bagaimana menentukan topik yang disetujui oleh pembimbing. Nah, ini merupakan satu hal yang penting dan menarik. Bagaimana? Mari kita bahas bersama-sama. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada kalian semua, rekan-rekan semuanya di channel Tirta Musitama. Di channel ini kita akan mendiskusikan tentang sukses belajar di perguruan tinggi, khususnya saat ini kita membahas tentang tips penelitian ya. Nah, langsung saja kita akan membahas topik terkait dengan diskusi topik dengan pembimbing. Inilah tahapan awal yang kalian para pejuang skripsi harus memahami dengan baik. Ya, harus sukses, harus smooth, karena ini menentukan langkah-langkah berikutnya. Kalau topiknya nggak disepakati antara dosen pembimbing dan mahasiswa, maka nggak bisa jalan kan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin diskusikan bahwa langkah-langkah yang saya sampaikan di sini itu bisa saja digunakan ketika Anda berdiskusi dengan calon pembimbing. Mungkin di beberapa kampus ada yang membolehkan atau mekanismenya itu mahasiswa boleh mendatangi dulu atau berkomunikasi dengan calon pembimbing skripsi, tesis atau disertasi, kemudian merasa cocok, oke topiknya, kemudian baru menyampaikan secara formal ya, atau diproses secara formal ke jurusan, prodi, departemen, dan lain sebagainya. Nah, tetapi juga kalaupun tidak demikian, komunikasi ini, langkah-langkah ini pun tetap bisa digunakan ketika Anda sudah diberikan pembimbing oleh jurusan. Nah, ini sangat menarik ya, jadi dua-duanya bisa dipakai nih. Oke, lanjut saja. Langkah yang pertama, tentu kalian harus menghubungi pembimbing atau calon pembimbing dengan baik. Bagaimana komunikasinya, bagaimana caranya, medianya apa. Nah, mungkin sekarang ini menggunakan alat bantu ya, media sosial dalam arti aplikasi seperti WhatsApp, mungkin Telegram, atau mungkin Anda mau pakai SMS, mau pakai DM di Instagram, itu salah satu yang wajar sih. Dan menurut saya para pembimbing juga harus paham ya, sekarang di zamannya generasi-generasi seperti sekarang ini itu yang sudah digital native gitu ya, kita harus tetap adaptasi dengan cepat. Nah, tetapi terlepas dari medianya, pesannya itu harus baik, harus sopan ya, address-nya kepada siapa, Bapak, Ibu siapa, kepada Prof siapa ya, sampaikan dengan kalimat yang hormat ya, respect, menghargai ya, belajar sedikit bagaimana cara menyampaikan pesan dengan efektif. Tentu pertama kepada siapanya, kemudian memperkenalkan diri ya, siapa kamu, mungkin juga jurusan ya, atau mungkin angkatan gitu ya. Kemudian maksudnya apa. Nah, itu hal yang penting. Nah, setelah itu juga ingin sampaikan, tentu kan juga tidak langsung direspon. Ada juga dosen yang cepat responnya, tapi karena kegiatan atau hal satu dan lain hal mungkin responnya agak lambat. Nah, silahkan kapan sebaiknya mengulang pesan itu. Ya, setelah beberapa jam atau mungkin kalau itu kirim pagi, mungkin siangnya, kalau belum, kemudian tambahkan mungkin sorenya atau malamnya. Atau kalau belum juga besok gitu ya. Atau bisa menggunakan email. Nah, itu juga menurut saya lebih netral ya, dengan email akan lebih baik. Tetapi terlepas dengan apapun tadi medianya, pesannya itu yang menjadi sangat penting. Oke. Kemudian yang kedua adalah jangan datang dengan tangan kosong ya. Siapkan topik awal sebagai bahan diskusi. Nah, ini biasanya pembimbing lebih suka kalau kalian semua itu sudah punya 1 lembar, 2 lembar lah, istilah saya gitu ya. 1 lembar semacam abstrak gitu ya. Jadi mau nulis apa, topiknya apa, kira-kira gambarannya mau kemana gitu ya. Bisa cari dari fenomenanya, apakah kamu mau tulis langsung permasalahannya udah bisa kamu identifikasi, atau mau metodenya apa, atau teorinya apa, misalnya sudah sampai situ gitu, silahkan aja tunjukkan ketertarikan kamu. Nah, topik awal ini penting ya, karena akan menjadi dasar diskusi antara kamu dan dosen pembimbing. Nanti dosen pembimbing akan lihat pertama kali apakah itu cocok dengan riset roadmap dosen.
dan juga keahlian dari dosen. Ya, memang tidak semua dosen menguasai semua hal, ya, bahkan ya tidak ada dosen yang menguasai semua hal ya. Tetapi kadang ya dosen ada yang lebih suka itu membimbing yang dia paham atau expertise yang dia dalami memang ya di bidang itu atau yang terkait dengan riset roadmap dia. Tetapi tidak semua kampus atau jurusan punya kemewahan seperti itu kan, SDM-nya juga mungkin terbatas. Nah, tetapi eh, topik awal itu nanti bisa jadi sinyal ya, apakah dosen pembimbing itu bisa ya, sanggup ya membimbing. Itu menjadi penting. Itu hal yang kedua. Nah, kemudian hal yang ketiga, ini menjadi sangat krusial buat mahasiswa. Perhatikan respon awal dari calon pembimbing atau pembimbing Anda terhadap topik Anda. Responnya gimana? Kalau dosennya antusias, wah berarti kamu udah boleh rasa berbunga-bunga ya, lebih optimis gitu. Wah kayaknya dosennya ini mau bimbing saya ini gitu ya. Atau kalau sebaliknya, dosennya diam aja atau dosennya justru kritis menanyakan hal ini, hal itu gitu ya. Nah, ini menjadi pintu juga. Kalau kamu merespon dari dosen itu kamu tanggapin secara positif juga, kalau kamu pengen tetap dibimbing oleh dosen itu misalnya, ya kamu harus jelaskan dengan baik. Tetapi kalau kamu merasa, wah kayaknya nggak cocok nih responnya, kayaknya langsung ya, straight to the point bahwa dosennya nggak mau bimbing, itu bukan topik saya. Nah itu mungkin kamu juga harus mundur teratur gitu ya. Nah ini menjadi hal yang penting. Perhatikan respon awal. Respon yang positif membuat kamu akan bisa maju ya, penetrasi lebih jauh lagi. Tetapi kalau responnya agak negatif, nah ini tergantung. Kalau kamu masih ingin beliau menjadi pembimbing kamu, berarti kamu harus dorong lagi. Tapi kalau kamu lihat kayaknya dosennya udah nggak mau, ya kamu harus mundur teratur. Nah ini harus jadi perhatian ya. Nah kemudian apa? Setelah tahu responnya, tadi ya, kalau responnya positif, tentu dosennya juga akan bertanya kan, menanyakan lagi lebih dalam, kira-kira ini sebenarnya kamu topiknya seperti apa sih? Kamu sebenarnya maunya kemana sih? Penelitiannya apa sih gitu ya? Nah, dosen itu akan tanya, kamu punya misalnya akses data, kamu punya apakah narasumber, apakah kamu sudah tahu kira-kira teori yang mau digunakan, terus kemudian sudah bisa memformulasikan permasalahan dengan jelas atau belum gitu. Nah di situ pembimbing berdiskusi dengan calon mahasiswa bimbingannya itu untuk menggali lebih dalam. Tentu diskusinya ini konstruktif ya, karena setelah dosen merasakan atau memberikan sinyal yang positif, tentu dosen ada rasa ketertarikan dan kamu harus appeal lagi, kamu harus banyak mendorong diskusi lagi, lebih bersemangat agar dosen tadi benar-benar mau membimbing kamu. Jadi di sini topiknya lebih dalam. Nah, di sini dosen juga melakukan klarifikasi-klarifikasi untuk beberapa poin. Nah, karena ini masih diskusi awal, tentu tidak langsung semuanya selesai dalam satu komunikasi ya. Apakah komunikasi itu dalam beberapa kali komunikasi email, ataukah komunikasinya itu berupa dari WhatsApp atau SMS, atau bahkan kalau ada kesempatan bertemu secara face to face gitu ya. Mungkin ada beberapa kali pertemuan. Nah, di sini harus kamu perhatikan. Nah, tapi juga kalau misalnya tadi udah respon awal dosennya kurang bagus, negatif, tetapi kamu masuk ke tahap diskusi yang lebih konstruktif lagi, itu bisa saja dosen tadi kembali oke gitu. Oh ya, ternyata mau kamu gitu ya. Kalau gitu, ya udah saya mau deh jadi pembimbing kamu gitu. Atau dosennya mengarahkan, kamu kalau tetap ngambil topik yang itu, kayaknya udah outdated, udah masa lalu banget, udah jadul, udah banyak fakta-fakta atau banyak analisis, ya banyak artikel-artikel penelitian lain tentang itu. Kenapa kamu nggak meneliti ini misalnya? Nah, itu adalah satu tahapan yang bagus ketika dosen juga sudah mau diskusi gitu. Nah, sebelum saya kasih poin yang kelima, yang belum subscribe jangan lupa ya, silahkan subscribe sekarang ya kan. Menarik ya kan? Nah, kalau Anda melihat bahwa video ini juga bernilai, silahkan like juga. Oke, setelah kita berdiskusi panjang, lalu apa? Nah, yang paling penting adalah kesimpulan yang jelas. Dalam komunikasi itu disimpulkan secara jelas, pertama apakah dosen itu akhirnya cocok dengan topik itu.
Ya, topik awal kamu apakah topik yang sudah dikembangkan berdasarkan diskusi yang konstruktif tadi di langkah sebelumnya tadi. Lalu kesimpulannya, apakah dosen siap membimbing dalam semester ini skripsi, tesis, atau disertasi. Nah itu. Atau kalaupun kesimpulan yang kedua, ya kemungkinan yang kedua adalah dosen sudah berdiskusi panjang, konstruktif ya, tapi ternyata dosen itu akhirnya berkesimpulan, kayaknya saya nggak cocok menjadi pembimbing kamu. Saya nggak ahli di bidang itu, atau saya kayaknya nggak bisa deh membimbing kamu gitu ya. Walaupun itu bidang saya, tapi saya sibuk atau apa, misalnya begitu. Jadi masa-masa diskusi yang konstruktif tadi, pada dasarnya lebih pada membantu mahasiswa untuk menggali lebih dalam. Dan nanti pada akhirnya bisa saja bahan-bahan yang sudah digali lebih dalam itu, topik itu diberikan diskusi kepada dosen yang lain. Nah, itu apapun nanti hasilnya, ya kesimpulannya harus jelas, ya sehingga nanti mahasiswa juga tidak bingung, ya, tidak pusing, kemudian dosennya juga jelas mau membimbing atau tidak. Nah, itu kira-kira beberapa hal, 5 hal yang saya sampaikan, bagaimana diskusi awal tentang topik dengan pembimbing itu menentukan kesuksesan langkah-langkah berikutnya dalam penelitian kamu, baik skripsi, tesis, maupun disertasi. Tentu informasi di video ini akan semakin lengkap ya kalau kalian melihat bagaimana cara menulis bab 1 yang baik, yang keren, sehingga skripsi kamu kah itu kah, tesis kamu kah, apakah disertasi Bapak Ibu sekalian bisa semakin cepat di ACC dan penelitiannya semakin lancar. Demikian ya, terima kasih banyak. Sukses, salam sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan lihat video-video saya yang lain. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu.